Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh yang kami hormati dan kami muliakan, dan semoga Allah senantiasa panjangkan umur kita agar senantiasa bisa melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, yang dengan demikian Allah karuniakan rahmatnya kepada kita hingga akhirnya kita berkumpul kembali di surganya kelak. Pertama tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik itu nikmat iman ataupun nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, dan juga nikmat kemudahan untuk dapat kembali melakukan aktivitas kita, peribadatan kita. Seperti misalnya Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa berkumpul di masjid ini di dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk bersama menuntut ilmu, yang semoga dengan ini pula Allah karuniakan rahmatnya kepada kita hingga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan senantiasa kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh rahimani wa rahimakumullah, biidznillahi ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah kami menyampaikan sedikit nasihat sambil menunggu waktu syuruk biidznillahi ta'ala. Marilah kita ikhlaskan niat, kita sama-sama tuju karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan majelis yang diadakan oleh DKM Masjid An-Nur Tanah Kusir ini, yang semoga Allah berkahi dan juga Allah limpahi pahala bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, saya mendapatkan atau mendengar khutbah Jumat di Masjidil Haram yang baru beberapa hari yang lalu. Sekarang hari Ahad, Sabtu, Jumat kemarin. Saya lihat isi dari khutbah Jumat yang disampaikan oleh sang khatib Dr. Abdullah Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Beliau sampaikan bahwasanya ada seseorang yang dia senantiasa membaca surat Al-Asr, surat Al-Asr yang berbunyi wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Semua manusia, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Beliau sebutkan ada orang yang baca surat ini kurang lebih selama 20 tahun. 20 tahun, bayangin Pak. 20 tahun baca surat Al-Asr aja kerjaannya kalau sholat. Tapi beliau bilang selama 20 tahun itu beliau gak pernah mengerti apa sih maksud dari surat Al-Asr ini. Sama sekali gak mengerti. Selama 20 tahun gak pernah mengerti. Hingga akhirnya apa? Pada suatu kesempatan si pembaca surat Al-Asr kurang lebih 20 tahun ini barulah mengerti isi kandungan dari surat Al-Asr itu sendiri. Karena apa? Karena tukang es. Karena tukang es selama 20 tahun baca Al-Asr gak paham-paham apa sih maksudnya ini. Ternyata ketika orang ini melihat tukang es dan mendengar tukang es mengatakan yang kurang lebih maknanya, siapa yang ingin membeli es, manfaatkanlah sebelum es ini mencair. Sebelum es ini mencair. Karena sesungguhnya es ini adalah modal. Siapa yang memiliki modal jangan disia-siakan. Kemudian orang ini, si penjual es ini sampai memegang esnya. Sebelum modal ini habis, manfaatkanlah, netes air. Kemudian setelah itu barulah orang yang membaca surat Al-Asr ini mengerti, oh ternyata ini maksud dari surat Al-Asr. Maksudnya bagaimana Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah? Sebagaimana kita ketahui, es adalah sebuah benda yang sifatnya apa? Mencair. Sifatnya mencair. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Juhani hafizahullah ta'ala, ya, beliau katakan, maka setiap kita memiliki modal yang sama. Modal yang sama. Maka jangan sampai modal yang kita miliki itu terbuang sia-sia. Es batu Pak, kalau ditaruh aja itu bermanfaat atau enggak? Enggak bermanfaat. Tapi kalau es batu dimasukkan ke dalam es teh, di dalam teh, itu jadilah dia es teh, enak. Kalau dimasukin ke dalam jeruk, jadilah dia es jeruk, enak, segar, bermanfaat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sedikit intermezzo, sedikit muqaddimah bagi kita semua yang duduk di tempat ini atau yang mendengarkan secara langsung ataupun secara rekaman ulang. Hendaknya setiap kita betul-betul memanfaatkan umurnya, karena umur adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang tidak memanfaatkan modal, sengsara di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang umur, berbicara tentang modal, berbicara tentang kesempatan, maka ada satu ayat yang ingin kami sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian, yaitu satu ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan bahwasanya ayat ini adalah salah satu atau mungkin ayat terakhir yang Allah turunkan dari Al-Quran. Ketika ayat ini turun, beberapa hari kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW meninggal dunia. Ada yang mengatakan kurang lebih setelah ayat ini turun 9 hari kemudian Nabi SAW meninggal.
Ada yang mengatakan setelah ayat ini turun 31 hari kemudian Nabi SAW meninggal. Fa'ala kulli hal, Imam Ibnu Katsir beliau katakan ini ayat terakhir. Ini ayat terakhir. Meskipun ada di antara ulama yang mengatakan ayat terakhir itu adalah ayat riba. Ayat di dalam surah Al-Baqarah juga yang kurang lebih 1 halaman 1 ayat. Tapi wallahu a'lam bishawab. Fa'ala kulli hal pelajarannya adalah Al-Baqarah ayat 281. Surah Al-Baqarah ayat 281. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah katakan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Coba Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang punya HP dan yang punya Al-Quran digital di dalam HP-nya, silahkan dilihat Al-Baqarah ayat 281 dan lihat terjemahannya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah kalian sebelum datang hari atau tentang hari di mana kalian pasti akan kembali kepada Allah. Bertakwa kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan setiap jiwa akan diganjar dan akan Allah berikan balasan atas setiap perbuatan yang telah mereka lakukan dari kehidupan dunia. Wa hum la yuzlamun. Dan sekalipun mereka tidak terzalimi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang ayat ini sejatinya adalah teguran bagi kita semua, adalah peringatan bagi kita semua untuk betul-betul mendalami, memaknai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 281. Apa kiranya di antara pelajaran dari ayat Allah yang telah kami sebutkan tadi? Yang pertama tentunya perintah untuk senantiasa bertakwa. Perintah untuk senantiasa bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, takwa adalah kunci pintu surga. Tatkala seseorang tidak bertakwa, maka tidak akan mudah baginya untuk masuk ke dalam surga. Di dalam banyak ayat Allah telah sebutkan bahwasanya surga telah Allah sediakan. Surga telah Allah sediakan. Untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa. Tatkala Allah menjelaskan tentang bagaimana kriteria al-jannah, ciri-ciri surga, di akhir ayat Allah tutup dengan u'iddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut telah kami persiapkan, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, takwa artinya adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk atau cahaya yang telah Allah berikan, dan engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai situ? Belum. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu 'adzaballah.
dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas petunjuk yang telah Allah ajarkan, dan engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi takwa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, coba kita refleksikan kembali. Berhubung kita masih berada di awal tahun, coba, sudahkah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Sudahkah kita menjadi hamba yang betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah? Sudahkah kita berusaha menjadi hamba yang betul-betul meninggalkan larangan-larangan Allah? Jika sudah, maka kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Namun jika ibadah kita masih kita palingkan kepada selain Allah, yaitu dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan, percaya dengan jimat, percaya dengan dukun, memahami tatoyur-tatoyur tertentu, atau berasumsi kalau begini pasti begini, kalau begitu pasti begitu, yang mana itu semua tidak ada petunjuknya dari Allah dan juga Rasulullah SAW. Atau mungkin masih ada di antara kita yang sholatnya belum ditunaikan seutuhnya, sholatnya masih bolong-bolong. Atau mungkin sholatnya masih belum berjamaah bagi yang laki-laki. Atau mungkin yang sholatnya masih di luar waktu. Sholat zuhur dilakukan di waktu asar, padahal tidak ada kebutuhan di situ. Semua dilakukan hanya karena kelalaian. Atau mungkin masih ada di antara kita yang berbuat kezaliman kepada dirinya sendiri, ataupun kepada tetangganya, ataupun kepada temannya, dengan memfitnah, ghibah, namimah, adu domba, dan yang semisalnya. Maka sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Waktu kita adalah modal kita. Tatkala kita tidak memanfaatkan waktu, sejatinya kita sedang membuang-buang modal kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Maka yang pertama tentunya adalah himbauan untuk senantiasa bertakwa. Pastikan waktu kita gunakan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Pastikan kesehatan kita gunakan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Pastikan jabatan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kita kepada Allah. Karena pelajaran yang kedua, sebelum datang hari, kita akan kembali kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kedua tentunya tidak lain tidak bukan adalah setiap kita pasti akan kembali kepada Allah tanpa terkecuali. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati. Kita akan menghadap Allah. Kita akan merasakan kesempitan yang ada di dalam alam kubur. Kita akan merasakan entah itu nikmat kubur atau azabul qabr atau azab kubur. Dan ini semua adalah bentuk rukun iman kita. Sebagaimana yang kita ketahui, di antara rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Dan di antara aplikasi dari beriman kepada hari akhir, kita meyakini bahwasanya kita akan mati, kemudian kita dikuburkan, kemudian setiap kita akan merasakan dhammatul qabr, himpitan di dalam kubur. Setelah itu kita akan ditanya
dengan dua malaikat. Apabila seorang hamba dikubur, atahu malakani aswadani azraqan. Apabila kita sudah dimasukkan ke dalam kubur, maka akan ada dua malaikat yang datang. Yang satu malaikat berwarna hitam, yang satu malaikat berwarna biru. Kemudian Nabi katakan, ada yang menyebutkan ini namanya munkar, dan ini yang namanya nakir. Allahumma musta'an. Dan setiap kita akan ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyu, dan siapa nabimu? Orang beriman akan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Adapun orang yang tidak beriman atau orang yang na'udzubillah hobi untuk membuang modalnya, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan kesulitan menjawab tiga pertanyaan yang mudah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan mengira, jangan kita kira bahwasanya tiga pertanyaan ini bisa dijawab dengan modal hafalan. Tidak, sekalipun tidak. Tapi yang mampu menjawab pertanyaan ini adalah orang yang beriman. Yang betul-betul beriman, mereka akan mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Dan iman apabila disebutkan di dalam ayat atau di dalam hadis, maka maksudnya adalah iman dan amal soleh. Maka tidak cukup sekedar meyakini Allah adalah Tuhanku tapi tidak sholat, Muhammad adalah nabiku tapi tidak menjalankan sunnah Nabi. Karena Allah katakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, yang tetap. Maksudnya apa? Yaitu dengan pertanyaan atau jawaban nanti dalam kubur. Dan di dalam akhirat pun juga demikian, mereka akan diteguhkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, setiap kita akan ditanya oleh malaikat dengan tiga pertanyaan. Setelah itu baru yang beriman Allah mudahkan untuk menuju surga. Adapun yang kafir, tidak mau beriman kepada Allah, dari sejak itu Allah akan hancurkan mereka dengan azab kubur sebelum masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku beriman atau betul beriman tapi kerjaannya bermaksiat di dunia? Maka Allah akan berikan azab kubur sebelum mereka masuk ke dalam surga. Wal'iyadzubillah. Cukup sampai situ bapak-bapak, ibu-ibu? Belum. Setelah itu barulah hari kiamat Allah munculkan kemudian Allah jadikan semua makhluk Allah bangkit dari kuburnya. Kemudian Allah jadikan makhluk-makhluknya berkumpul di satu padang, di satu tempat yang rata. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sejajar. Dan dalam kondisi hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Dalam kondisi belum dikhitan, tidak berpakaian, dan dalam kondisi telanjang bulat, tanpa alas kaki. Cukup sampai situ belum? Matahari Allah dekatkan yang jaraknya kurang lebih 1 mil. Yang 1 mil ini disebutkan oleh para ulama kurang lebih 1,8 meter, atau pendapat yang lain mengatakan 1 tangkai celak. 1 tangkai celak. Matahari sedekat itu bapak-bapak, ibu-ibu.
dilemparkan kepada dirinya atau diberikan kepada dirinya catatan amalnya. Setelah itu masing-masing dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dihisab lalu setiap orang akan melewati as-sirat. Setelah melewatinya atau tatkala melewatinya, orang beriman berbagai macam bentuknya. Ada yang melewatinya dengan secepat kilat, ada yang sekedip mata, ada yang seperti petir, ada yang dengan kendaraan, ada yang dengan berlari, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan merangkak tatkala melewati as-sirat. Barulah setelah itu seseorang melewati as-sirat, kemudian berdirilah mereka di Al-Qantarah. Al-Qantarah ini adalah satu tempat antara surga dan neraka. Dan setiap hamba yang melakukan kezaliman akan dikisos di situ. Kalau dulu di dunia dia pernah mengkorupsi harta seseorang, maka di Qantarah nanti Allah akan gantikan harta orang yang telah dia zalimi. Dan begitu seterusnya hingga akhirnya seseorang masuk surga atau masuk neraka, wal'iyadzubillah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua itu milik Allah, dan sesungguhnya setiap kita akan kembali kepada Allah tanpa terkecuali. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita sudah tahu kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, maka apa tugas kita? Apa job kita? Apa yang harus kita persiapkan? Maka tatkala Al-Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i terkemuka, beliau menyampaikan hal ini tentang kalimatul istirja. Maka beliau katakan kepada salah seorang yang beliau tanya, "Wahai fulan, berapa umurmu?" Kemudian orang ini mengatakan, "Umurku 60 tahun." Umurku 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad sontak mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Kemudian orang yang sudah berumur 60 tahun ini mengatakan, "Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana?" Iya betul, kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian orang ini langsung bertanya, "Wahai Fudail, lalu apa? Lalu bagaimana?" Iya. Kemudian Fudail mengatakan, "Sesungguhnya dirimu akan ditanya dan sesungguhnya dirimu akan diberdirikan di hadapan Allah." Maka kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, "Tuhsin fima baqi, yaghfirullahu ma qad madha wa ma baqi, wa in asa'ta fima baqi, ukhidta bima madha wa ma baqi." Apabila engkau tahu engkau akan kembali kepada Allah, maka yakinilah bahwasanya engkau akan berdiri di hadapan Allah. Maka tugasmu, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, adalah perbaiki apa yang tersisa dari umurmu, maka Allah akan ampuni apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Akan tetapi apabila engkau berbuat buruk atas apa yang telah berlalu atau apa yang tersisa dari umurmu, maka Allah akan hukum dirimu atas apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Wallah, ini mengerikan. Kita, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, rata-rata di sini sudah pada tua. Udah bukan waktunya lagi ngurusin perkara yang gak ada kepentingannya bagi bapak dan ibu.
Sudah waktunya kembali kepada Allah. Sudah waktunya semakin dekat kepada Allah. Bukan malah disibukkan dengan perkara yang gak ada manfaatnya. Ngomongin orang, fitnah orang, malas-malasan dalam beribadah, zalim sama orang lain. Sudah bukan waktunya lagi, Pak. Sudah bukan waktunya lagi, Bu. Tapi sekarang adalah waktunya untuk memperbaiki apa yang tersisa dari umur-umur kita. Bukan berarti yang lebih muda itu punya kesempatan yang lebih. Enggak, bukan berarti seperti itu. Tapi setiap kita hendaknya ingat, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Setiap kita pasti akan kembali dan setiap kita akan diganjar atas perbuatan yang kita lakukan. Baiknya Allah kasih pahala, buruknya Allah kasih dosa. Dan ingat, setiap pahala akan Allah jadikan itu suatu proses untuk menuju surga. Atau mungkin tatkala seseorang sudah masuk ke dalam surga, Allah akan jadikan derajatnya lebih tinggi. Tapi kalau ternyata umur kita gunakan untuk berdosa, sengsara di akhirat kelak, dan neraka tempatnya, na'udzubillah. Kemudian di antara pelajaran, tatkala kita sudah mengetahui kita diperintahkan untuk bertakwa, kemudian kita semua akan kembali kepada Allah dan akan diganjar atas perbuatan yang kita lakukan. Maka yang ketiga, ingatlah, Allah adalah Zat yang maha adil dan bukan Zat yang zalim. Allah adalah Zat yang maha adil, bukan Zat yang maha zalim, bukan. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang ketika nanti bertemu Allah, kemudian kita beralasan, beralibi. Gak ada. Semua sudah ada takarannya, semua sudah ada catatannya. Baiknya akan diganjar, buruknya akan dihukum, dan tidak ada kezaliman di situ. Mungkin kalau kita di dunia kita beralibi, kita bisa beralasan, kita bisa berbanyak-banyakan hujjah. Tapi di akhirat tidak demikian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ingatlah, setiap perbuatan akan ada ganjarannya, dan setiap kezaliman akan ada hukumannya. Dan tidak ada satupun dari kita yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbaiki apa yang tersisa. Mari kita belajar kembali tentang agama yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita jadikan diri-diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin ingat tentang akhirat tentunya. Karena kita hidup di dunia tidak lama. Kita hidup di dunia itu sementara. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'i wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, dan sedikit dari mereka yang bisa melebihi umur tersebut. Maka ketika kita sudah berumur kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, ingat mati, ingat akhirat. Ingat semua akan ada hukumannya, semua akan ada ganjarannya. Dengan demikian Allah akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga dan untuk menjauhi neraka. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Sekiranya
yang kami sampaikan bisa diamalkan dengan baik, maka alhamdulillah. Adapun jika masih ada di antara kita yang masih terlalaikan dengan kehidupan dunia, maka ingatlah nasihat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bertakwalah kalian dengan hari di mana kalian pasti akan kembali kepada Allah, dan setiap kalian pasti akan diganjar atas apa yang telah kalian lakukan, dan kalian tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil faedahnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekiranya ada pertanyaan, maka kami persilahkan kepada moderator. Hafizahullah ta'ala. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini yang mengangkat tema dari kutipan isi khutbah Jumat di Masjidil Haram, itu tentang membahas tentang surat Al-Asr dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, diantara dengan bertakwa kepada Allah, dengan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, barangkali ada yang kurang paham dari apa yang saya sampaikan hari ini maupun pertanyaan-pertanyaan lain, ya dipersilakan untuk kepada jemaah untuk bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Allah itu memuliakan perempuan ya, seperti ibunda Nabi Isa, kemudian ibunda Nabi Musa, kemudian permaisuri Fir'aun. Namun di dalam Al-Quran itu ada warning bahwa paling banyak itu wanita yang masuk neraka itu paling banyak. Jadi gimana Ustaz? Jadi seperti ada kenapa banyak yang dimuliakan tapi juga dikasih warning seperti itu. Maksudnya apa Ustaz? Yang paling banyak masuk neraka itu adalah perempuan. Terima kasih. Baik. Pertanyaan dari Pak Heru. Ada di antara orang-orang atau perempuan-perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan yang paling banyak menjadi penghuni neraka adalah para wanita. Terutama. Ya, wallahu a'lam bishawab, hikmahnya bagaimana ataupun hikmahnya kenapa. Akan tetapi ketika kita dihadapkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita imani dengan benar dan kita pahami dengan benar sesuai dengan pemahaman para as-salaf. Ya. Betul, Nabi SAW seringkali mengatakan, terkhusus tatkala selesai atau tatkala khutbah Id, Nabi SAW mendatangi kaum ibu atau perempuan-perempuan. Beliau turun dari mimbarnya dan beliau berjalan, kemudian beliau berdiri di hadapan para wanita. Kemudian beliau katakan, ya ma'asyaral nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai para perempuan, perbanyaklah bersedekah, karena sesungguhnya aku pernah dilihatkan kepada diriku neraka, dan aku lihat kebanyakan isinya adalah perempuan. Kemudian para sahabiat pun bertanya-tanya, kok bisa ya Rasulullah? Kenapa? Kemudian Nabi SAW katakan, li'annakunna yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan wa tukfirnal la'nah wa tukfirnal syakah. Kenapa kok ya Rasulullah perempuan itu banyak jadi penghuni neraka? Ya, bukan berarti semuanya penghuni neraka, enggak. Tapi ada dan lebih banyak biasanya seperti itu.
Nabi katakan karena kalian itu salah satu di antara penyebabnya kalian seringkali tidak bersyukur terhadap kebaikan suami. Kalian tidak mau berterima kasih kepada apa yang telah diusahakan dan diupayakan oleh suami. Kemudian kalian juga sering sekali mengeluh. Ya. Dan kalian juga seringkali, kata Nabi SAW, seringkali melakukan sumpah serapah atau melaknat. Makanya Nabi SAW beri solusi di awal, perbanyaklah bersedekah wahai perempuan. Ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun seperti yang disebutkan tadi, istrinya Fir'aun, ibunya Nabi Musa, ibunya Nabi Isa alaihissalam, maka mereka semua adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti hanya mereka yang mampu untuk masuk surga dari kalangan ibu-ibu, bukan. Semua bisa, asal dengan syarat beriman, beramal soleh, dan jangan pernah kufur nikmat terhadap apa yang sudah diupayakan oleh para suami. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih itu bisa kami jawab. Barakallahu fikum. Baik, silakan. Jangan sekarang yang lain. Yang dari Ibu ada, silakan wajib tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi ceramahnya saya mendengar ada malaikat yang berwarna biru. Selama ini kan kalau malaikat itu putih gitu. Apakah malaikat itu berwarna-warna? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus ya. Apakah malaikat itu warna-warni, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Intinya malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Adapun cahayanya bagaimana? Wallahu a'lam, bisa jadi warna putih, bisa jadi warna yang lain, kita nggak tahu. Tapi terkait hadis Munkar dan Nakir, maka Nabi SAW sebutkan malaikatnya berwarna. Nah, berwarna di sini sudah dijelaskan oleh para ulama. Apakah yang berwarna itu keseluruhan dari anggota tubuhnya, atau hanya sekedar matanya saja atau wajahnya saja? Maka di antara ulama ada yang mengatakan seluruhnya berwarna, seperti warna hitam atau berwarna biru. Ada juga yang mengatakan matanya saja yang berwarna, matanya saja yang berwarna. Ini mahalul khilaf. Fa'ala kulli hal, kita mengimani apa yang telah datang dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi boleh nggak kita bilang, Ustaz mungkin ada malaikat warna pink? Nggak tahu kita, nggak bisa. Tapi yang ada dalilnya itu berwarna hitam atau berwarna biru, aswada, azraqa. Ya. Tapi ya itu tadi, terkait warna di sini, apakah jasadnya atau hanya matanya saja, itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Intinya kita imani dengan baik. Kita imani dengan baik, dan jangan sampai gara-gara warna-warna ini akhirnya kita disibukkan dengan perkara malaikat berwarna atau enggak ya. Enggak, intinya atau pelajarannya adalah yakin aja itu ada malaikat yang nyatet amal kita dan akan bertanya kepada kita di dalam kubur nanti. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa kami jawab. Baik, silakan ada lagi dan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah membaca hadis. Suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah pernah datang ke rumah saya dan melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Yang akan saya tanyakan, apakah Siti Aisyah itu menghitung saat Rasulullah sholat, atau Rasulullah mengatakan saya tadi sholat 8 rakaat? Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Terkait pertanyaan
Bapak ya. Coba saya izin melihat dulu hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana lafaz hadisnya? Baik. Hadisnya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW atau disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Beliau radhiyallahu taala anha katakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah." Rawahu Muslim. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara kebiasaannya beliau salat duha 4 rakaat dan bertambah sampai ila masya Allah, sampai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi di dalam hadis yang lain juga ya, Ibunda Aisyah pernah ditanya, annaha su'ilat ya, hal kana Rasulullah SAW yusalli duha. Ada riwayat juga yang mengatakan ya, tatkala Ibunda Aisyah ditanya, wahai Ibunda Aisyah, apakah Nabi SAW salat duha? Maka beliau menjawab, la illa ayyaji'a min maghibihi walahu anhu walaha anhu walahu anha ma ra'aitu Rasulullah SAW yusalli sab'ata duha qat wa inni la usabbihuha. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ada riwayat yang mengatakan Nabi itu enggak pernah melaksanakan salat duha. Dan ini dijawab oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Lalu bagaimana? Ya, apakah hadis ini menunjukkan enggak ada salat duha atau tidak? Atau ada atau tidak? Maka ulama berbeda pendapat. Ini terkait hukum dulu ya, terkait hukum. Maka di antara ulama ada yang mengatakan sholat duha itu sunnah secara mutlak, mau kapanpun dilakukan, ahlan wa sahlan. Ada juga yang mengatakan tidak sunnah, tapi sunnahnya dilakukan jarang-jarang sholat duha. Dan ada yang mengatakan sholat duha itu bid'ah, bukan suatu amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi yang paling kuat dari itu semua adalah disunnahkan untuk sholat duha di waktu kapanpun itu. Nah, terkait pertanyaan Bapak, apakah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menghitung atau Nabi SAW yang memberi kabar, ya, atau memberitahukan, wahai Aisyah, aku sudah melaksanakan sholat duha 8 rakaat atau 4 rakaat atau 2 rakaat. Maka wallahu a'lam bishawab, dari hadis-hadis yang datang terkait sholat duha, Nabi SAW itu atau diceritakan oleh Ibunda Aisyah bahwasanya beliau menghitungnya, beliau yang menghitung, beliau hitung. Ya. Jadi ini yang dapat kami sampaikan dan kami ketahui. Barakallahu fiikum. Adapun apakah Nabi menceritakan, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Baik, masih ada waktu, silakan jemaah sekalian yang masih ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya menambahkan Ustaz, untuk sholat duha dari yang dijelaskan ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 8 rakaat dan tidak terbatas. Apakah ada manfaatnya dari yang misalkan 2 rakaat, manfaatnya apa? 4 rakaat, manfaatnya apa? Karena ada Ustaz yang menjelaskan bahwa kalau misalkan 2 rakaat manfaatnya ini, kalau 8 rakaat manfaatnya ini, dan misalkan yang 12 rakaat manfaatnya ini. Tolong Ustaz untuk beri penjelasan. Baik, barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Terkait faidah dari sholat duha ya, maka sejatinya para ulama telah menjelaskan secara khusus ya. Adapun kalau yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang, sholat duha itu dapat menjadikan seseorang menjadi kaya, maka ini perlu diluruskan ya. Menjadi kaya itu caranya bukan cuma dengan sholat duha, tapi dengan kerja ya, dengan kerja. Kalau cuma sholat duha doang, kagak nyari duit, nggak akan bisa jadi orang kaya ya. Maka intinya di antara faedah dari sholat duha itu sejatinya sedekah atas setiap sendi yang telah Allah berikan kepada kita. Sedekah atas setiap sendi yang telah Allah berikan kepada kita. Sendi manusia itu ada berapa Bapak Ibu?
360-an kurang lebih kan. Itu sendi kalau satu sakit aja, apalagi sendi yang ada di dengkul, puyeng betul kalau udah dengkul urusannya. Ya. Maka Nabi SAW pernah katakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya. Pada setiap pagi harusnya kalian itu bersedekah atas setiap sendi-sendi kalian. Ya. Maka Nabi SAW katakan, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dan semua sendi itu bisa disedekahkan dengan cara sholat 2 rakaat duha. Sholat 2 rakaat duha. Kemudian mungkin kalau orang-orang yang menganggap sholat duha itu dapat menjadikan seseorang kaya, ini beliau atau mereka berhujjah dengan dalil yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, qala Allah azza wa jalla, ya ibna Adam la ta'jiz an 4 raka'atin min awwal nahari akfika akhirahu. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis qudsi, ya, Allah katakan, wahai anak Adam, jangan kalian lalai dari melaksanakan 4 rakaat, ya, di awal waktu pagi atau di awal waktu siang. Maksudnya apa? Waktu duha. Kenapa demikian? Akfika akhirahu, maka aku akan mencukupi dirimu di akhir siangnya. Nah, ini mungkin mereka beristidlal, berdalil dengan perkataan Allah ini, aku akan cukupi dirimu di akhir siangnya. Ya, akhirnya apa? Ada imbuhan atau ada keyakinan sholat duha nanti ente jadi orang yang begini dan begitu dan begini dan begitu. Ya. Padahal hadisnya seperti ini. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Adapun memutlakkan seseorang menjadi kaya, ini butuh dalil. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, masih ada waktu sedikit lagi, silakan barangkali ada. Kalau tidak ada, saya menambahkan lagi Ustaz untuk pertanyaan tentang salat berjamaah. Bagi orang yang salatnya menggunakan kursi duduk gitu kan, ya, kan kita dianjurkan sawsuf wakum untuk lurus safnya. Tapi yang menggunakan kursi kadang-kadang agak mundur, agak maju. Bukannya mundur, ada kursinya, kemudian dia berdiri agak maju. Maju. Itu bagaimana untuk bisa apakah bisa mengurangi kesempurnaan sholat atau mungkin itu darurat? Baik, barakallahu fiik. Terkait sholat dengan menggunakan kursi, sholat menggunakan kursi sejatinya boleh dari awal takbiratul ihram sampai selesai boleh, tapi di sholat sunnah. Adapun sholat wajib, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka boleh seseorang pakai kursi, tapi ketika sebelum takbiratul ihram atau ketika takbiratul ihram harus berdiri. Harus berdiri. Duduknya kapan? Ketika rukuk. Ketika rukuk. Kemudian sampai ke bawah. Atau dengan sujud di kursi, membungkukkan badan. Tapi ketika berdiri maka harus berdiri. Ya. Nah, terkait meletakkan kursi, bagaimana Ustaz? Apakah orang yang berdiri atau duduk di kursi itu sejajar dengan jamaah yang lain, atau kursinya di tempat pijakan kaki tapi orangnya agak maju ke depan? Maka wallahu a'lam bishawab, yang paling benar adalah kursinya dimajukan ke depan dan menjadikan orangnya maju ke depan juga. Maksudnya jadi nggak masalah, insya Allah orangnya agak maju daripada jamaah yang ada di sekitarnya, ya. Daripada dia kursinya dimundurin ke belakang, takutnya zalim, kasihan orang mau sujud di belakangnya, kecuali dia mau duduk di paling belakang, itu beda cerita, pasti nggak ada orang kan. Tapi kalau ada orang, apalagi dia di saf pertama, majukan kursi, nggak masalah, insya Allah orangnya agak maju ke depan, tidak masalah. Ya.
Yang penting kursinya sejajar dengan kaki jamaah yang lain. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasan dan isi kajian pada kesempatan hari ini. Mungkin masih ada waktu, barangkali ada yang menambahkan pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, mungkin Ustaz diberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan kesimpulan, hendaknya kita senantiasa bertakwa, dan setiap kita akan kembali kepada Allah, dan setiap kita akan diganjar atas semua perbuatan yang kita lakukan. Dan ingatlah, waktu tidak akan pernah kembali lagi. Sebagaimana es batu akan mencair, dan cairan tersebut tidak akan menjadi es batu lagi, kembali lagi ke induknya, nggak akan. Maka manfaatkan dengan baik dan kerjakan dengan maksimal. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah ampuni dosa kita, ampuni dosa orang tua kita, ampuni dosa guru-guru kita, istri kita, suami kita, pasangan-pasangan kita, dan semoga Allah berikan ampunan bagi seluruh pemerintah kita, dan semoga Allah berikan hidayahnya kepada kita dan pada kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ringankan hisab kita dan mudahkan kita untuk wafat dalam kondisi husnul khatimah, dan jauhkan kita dari yang namanya su'ul khatimah, dan semoga Allah dekatkan kita dengan surga dan Allah masukkan kita ke dalamnya, dan jauhkan kita dari api neraka, dan jangan sampai kita tersentuh oleh kobaran api neraka. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada jemaah sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Dan sebelum saya tutup, kiranya untuk mengikhlaskan diri kita, mohon keikhlasannya untuk kita baca Fatihah untuk Bu Dr. Eni Zubir yang hari ini sakit, masih beliau. Oleh karena itu mohon keikhlasannya sekali lagi untuk membacakan surah Al-Fatihah. Semoga mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan, dan diangkat penyakitnya. Al-hadiniya wa ala kulli niyyati syifa. Shalom al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.